Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan awal mula saya terkena GERD, asam lambung, dan anxiety. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe video saya agar kalian tidak terkena, agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya nantinya. Oke. Awal mula saya terkena asam lambung itu saya akibatnya suka begadang malam setiap hari pokoknya. Terus ya suka nahan-nahan lapar juga, tambah minum torpedo itu yang warna kuning yang gambar banteng itu kan, yang asamnya sangat tinggi. Awal pokoknya setiap pagi sebelum makan saya sudah minum minuman yang asamnya tinggi itu terus selama 2 tahun. Dan akhirnya saya itu main juga minum itu juga, dan terus maaf nih ya, saya minum obat mabok tambah minuman itu, dan pulang-pulang dari saya mabok itu, pulang-pulang itu langsung saya kejang-kejang itu. Saya kejang-kejang itu, saya kira saya bakal mati hari itu juga. Saya kejang-kejang itu udah kayak orang sakaratul maut pokoknya kawan-kawan. Saya udah kejang-kejang, udah kaki selonjor, udah ngerasa tuh di sini lagi ada yang gorok lambung nih. Saya entah halusinasi entah apa, saya ya merasakan itu pokoknya. Pokoknya orang tua saya sudah nangis-nangis, saya sudah diciumin, saya pun juga ikut nangis. Saya nyawa pun udah di ubun-ubun sini. Saya tidak tahu itu awalnya kenapa kan. Terus jadi dari situlah saya tidur ditemenin, tidur harus sama orang tua, soalnya bentar kejang-kejang kan. Saya juga jadi takut. Pokoknya setiap hari pun kawan itu, tetangga lah, iya kawan tetangga kan, suruh ngawarin saya tidur terus setiap harinya. Dan saya cari-cari kenapa ini saya, dan saya searching lah, dan ternyata saya kena yang namanya asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan disitu rupanya saya itu juga terkena ini panik attack rupanya. Jadi pikiran tuh kalau udah panik attack itu pikiran takut, yang bener-bener takut, jantung berdebar kencang, badan keringat dingin, pokoknya seluruh badan itu bener-bener berkeringat dingin. Terus pokoknya bener-bener takut lah, rasa hari ini juga bakal kita mati gitu di pikiran. Setelah itu saya sudah tahu penyebabnya kan, saya jadi ya yang tadinya saya orangnya itu nggak manja, nggak suka ditemenin kalau tidur, ya semenjak kena penyakit itulah saya jadi penakut, kesana sini takut, pikirannya ke mati terus, mau apa-apa ya pikirannya udah ke situ terus. Misalnya saya itu pernah juga saya mau naik Honda lah, cuman ke mana ya, sekitar 1 kilo lah. Itu sebelum naik Honda itu pikiran udah was-was dulu, itu di pikiran adanya cuman jangan-jangan nanti saya jatuh, jangan-jangan saya pingsan, jangan-jangan saya ini itu gitu kawan-kawan. Jadi pikiran pun aneh di otak, bawaannya pikirannya ini aku kenapa, ini jangan-jangan terus gitu. Udahlah, dari situ saya sudah berobat kemana aja, cuman ke psikiater pasti mau ke situ, cuman nggak jadi kan. Rupanya di jalan saya itu sembuh, nggak cemas lagi gitu kan. Saya sampai yang paling parah itu saya sudah hampir gila pokoknya kawan-kawan. Pokoknya saya sudah suka jalan sendiri. Itu setiap malam itu saya keliling rumah di dalam kan, keliling rumah, duduk udah nggak bisa, itu duduk berapa detik lanjut lagi jalan, nanti duduk lagi berapa detik lanjut jalan, diajak ngobrol udah nggak nyambung, pokoknya udah hampir gila. Nah dari situ terus saya terapi asam lambung, rupanya nggak ada perubahan. Nah terus saya ke terapi saraf, kukira kan saraf saya kejepit apa kenapa gitu, soalnya di sini tuh jendol gitu.
Dan rupa-rupanya itu karena efek dari si asam lambung itu kawan-kawan, si cemasnya. Kita semakin banyak pikiran tuh semakin apa ya, kalau saya itu di sini kayak mana ya, kayak karena kebanyakan pikiran aja lah. Jadi buat kawan-kawan yang punya penyakit asam lambung, GERD dan anxiety, terus semangat, kita sama-sama berjuang. Di sini saya juga belum sembuh, saya ya masih cemas gitu. Saya ini kalau ada hujan petir besar itu saya suka, kadang udah mendung itu udah angin kencang, saya suka lari kawan-kawan, lari ke rumah kawan yang agak jauh lah, ada 100 meter saya lari kan, jalan kan, saya Honda nggak ada gitu kan, ini saya lari jauh itu demi karena takut itu. Pokoknya udah nyampe di rumah kan takut banget, nanti udah nyampe tempat kawan saya itu, nah ya udah mendingan gitu, merasa ada kan ngobrol gitu kan. Nah terus udah di situ saya juga udah berobat urut saraf kan, nah itu udah agak mendingan itu. Terus dikasih ini tuh, dikasih masukan lah, kamu jangan sering cemas gini, jangan suka menyendiri di rumah juga gitu kawan-kawan, kata si itunya, tukang urutnya. Rupanya si tukang urutnya itu juga punya istri katanya, punya istri yang penyakitnya sama kayak saya gitu, katanya malah lebih parah. Cuma ya gimana ya, parahnya itu dibilang parahnya ya tergantung bagaimana kita menghadapinya gitu. Kalau misalnya kayak saya gitu ya, udah cemas malah saya itu ngikutin cemasnya ini kan kawan, saya ini takut. Nah nanti saya ini ngikutin rasa takut ini, sampai mandi takut, ke WC takut, keluar rumah takut, sampai saya berdiam diri terus di rumah selama setengah tahun aku rasa. Udah dari situ saya berdiam diri kan, wah ibu saya itu udah kena asam lambung juga selama 20 tahun kan, parah gitu. Tapi ya alhamdulillah baik-baik saja. Terus kata ibu saya, saran dari ibu saya, penyakit itu jangan dimanja katanya, dulu mamanya kayak gitu lebih parah malah gini-gini, pokoknya dibentak-bentak kawan-kawan. Nah udah dari situ saya beranjak berpikir kan yang baik. Terus saya ini bener-bener bandel sama yang namanya penyakit kawan-kawan, sampai pokoknya saya setiap malam itu keluar, walaupun nanti pulang itu nggak karuan, paginya kumat, bener-bener kumat, sampai lari ke dokter, bentar-bentar dokter IGD terus setiap hari itu. Terus setiap hari juga kerokan saya kawan-kawan, karena kalau lambung udah kronis ini kan, bentar masuk angin gitu, pokoknya gimana ya, nggak jelas lah, jadi lemah fisik juga kawan-kawan. Jadi buat saran dari saya kan, buat kalian pokoknya bandel aja, bersikap bodoh amat. Kalian pas jika ada sensasi itu di pikiran itu, kalau bisa gitu ya harus bisa sih, harus bisa kalian, oh ini bodoh amat, jangan dipikirin yang oh ini kenapa, kalian jangan seperti itu. Pokoknya jangan sesekali berpikir seperti itu, karena saya sudah merasakannya. Soalnya saya berpikir seperti itu, dipikirin ini saya kenapa, rupanya saya ini tambah panik, tambah kumat pokoknya. Udah itu saya masuk ke grup Facebook, rupanya lihat postingan semuanya keluhan, bukannya malah mengapa ya, bukannya malah membantu gitu, malah tambah kita tersugesti sama postingan-postingan orang itu gitu. Soalnya kita kadang lihat postingan, gini, saya merasakan sakit kepala, jantung berdebar gitu kan, terus kita malah tersugesti sama postingan orang itu gitu. Nanti ujung-ujungnya dari kita nengok postingan itu kan, itu kita yang sakit kepala sendiri kawan-kawan, kalau percaya. Pokoknya kalian jangan pernah masuk grup seperti itu. Terus satu lagi, jangan pernah searching di Google, YouTube, Chrome itu seperti saya lah. Gobloknya dari saya itu ya kawan-kawan, udah tahu saya penyakit cemas segini sangat tinggi, pokoknya cemas saya udah paling tinggi lah pokoknya dari yang lain. Saya malahan searching di YouTube tanda-tanda orang M. Ya udah saya itu, gini-gini ya, udah kayak gitu kan. Tanda-tanda itu di saya semuanya kawan-kawan. Jantung berdetak, ini itu pokoknya lah, jangan.
nggak mau saya kasih tahu, nanti malah kalian jadi tahu tanda-tanda itu. Pokoknya udah kan, katanya ini saya kasih tahu salah satunya aja. Katanya tanda mau orang M itu letak berdenyut di sini kepala, di dada bagian dada sini, katanya tanda orang M. Nah tanda-tanda itu tuh sorenya itu di saya kawan-kawan. Kan tanda-tanda itu katanya di habis asar baru tanda-tanda itu muncul di kita gitu, tanda-tanda yang berdenyut itu. Nah pas habis asar itu berdenyut di saya, di jidat saya berdenyut sama di sini ya. Itu saya udah itu nangis kawan-kawan. Malamnya saya nangis nggak bisa tidur, minta temenin, minta selimutin, minta tungguin, pokoknya aneh pokoknya lah. Udah itulah dari situ saya besoknya kan teman lagi mikir, saya membandel main terus, mancing, walaupun mancing jauh udah sampai tujuan rupanya kumat, nggak apa-apa, balik lagi pulang kerokan, pokoknya main lagi malam, pulang kerokan terus gitu aja bandel. Sampai sekarang alhamdulillah saya ya sudah membaik lah. Saya sampai latihan silat, walaupun apa ya, maaf ya kawan-kawan kemana-mana, walaupun saya kumat aja, saya pasang latihan silat. Insya Allah di latihan silat ini nanti ada terapinya, siapa tahu bisa jadi obat kesembuhan dari saya gitu sih. Bukan juga sih, karena kesembuhan itu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala kan, kita syariatnya aja lah gitu. Intinya kalian tuh jangan bentar-bentar minum obat, kalian herbal aja kawan-kawan. Herbal apa itu namanya itu, aduh saya minum herbal cuma 2 kali, habis 2 botol doang. Satu botolnya 150 kalau nggak salah, yang botol yang herbal madu sama apa ya, kunyit itu, entah apal itulah. Itu udah, intinya sampai situ saja cerita saya. Pokoknya buat kalian tetap semangat, berjuang terus, pantang menyerah. Jangan kalian di rumah terus, pokoknya kalian harus bisa jaga pola pikir, kalian harus main, bodo amat. Intinya satu, kalau dari penyakit cemas ini kawan-kawan, kalian itu harus senang. Nah kalian itu, pikiran kalian itu harus senang. Pokoknya kalian apa ya, kalian buat hal satu yang buat kalian senang itu apa, misalnya contohnya main volley atau apa, ini itulah pokoknya, yang ada duit shopping lah, apa itu pokoknya itu. Jangan ada duit buat berobat aja, ada duit itu, yang ada duit itu shopping, itu buat pikiran itu seneng. Pokoknya main, kalian cerita-cerita, coba, soalnya saya sudah merasakan juga kawan-kawan perbedaan saya di rumah sama saya lagi main gitu, pas ada sensasi. Perbedaan saya di rumah itu satu, yaitu jika ada sensasi itu, nah udah pikiran itu, wah saya kenapa ini jangan-jangan gitu. Tapi kalau saya lagi main, misalnya ada sensasi apalah, dingin kan, di rumah pun dingin tuh, udah takut itu kaki tiba dingin, kayak ada ngembus gitu, di muka pun kayak ada ngembus gitu, ngembus kayak gini gitu contohnya. Ya udah, saya langsung kumat kalau di rumah. Tapi kalau di main, bodo amat mau main, pokoknya main dan nongkrong sama temen di luar nge-game, udah seneng gitu pikiran. Ya udah bodo amat penyakit gitu. Pokoknya yang saya rasakan itu jantung berdetak kencang, keringat dingin, mata buram, terus berdetak di seluruh badan, dada sakit sampai ke punggung, tembus ya kawan-kawan. Terus kaki tangan tiba-tiba dingin, telapak tangan, terus muka pucat, telinga kata ibu saya pasti yang lihat ini kayak gini, apa ini, mingkup kalau bahasa Jawanya. Terus sendawa terus satu lagi kenyang banget, nggak bisa saya dulu. Kalau sekarang udah alhamdulillah porsi banyak pun alhamdulillah sudah menampung. Dulu kenyang banget kan, saya cemas langsung minta urut gitu. Sekarang alhamdulillah. Terus apa lagi, badan pada sakit semuanya, sesak napas, telinga sering berdenging, kepala sakit banget, pernah sakit kepala kan, bener-bener sakit. Terus sama kepala itu ada yang jalan gitu, sakit nyut-nyut, ada yang jalan di kepala gitu kan. Terus pandangan blur, lihat di sekeliling tuh nggak nyata, kemana-mana takut, cemas, yang bener-bener cemas.
Terus kalau kan sebagian kan ada yang lihat keramaian takut, kalau saya malah ramai itu malah jadi seneng gitu, seneng banget kalau ramai. Terus juga kalau ada hujan petir, hujan besar gitu, saya bener-bener takut tuh kawan. Saya langsung lari ke rumah kawan itu, nyari tempat yang ada orangnya, pokoknya kawan saya pokoknya langsung lari ngiprit sekencang-kencangnya. Udah sampai sana ya udah, alhamdulillah tenang. Saya kalau malam jam 3 kumat tiba-tiba kan, itu langsung larinya ke rumah kawan juga. Siang pernah siang kumat ya lari tempat kawan gitu, karena tempat jarang ada orang pun pada diem semua kan, nggak tahu kayak kenapa ini kalau tempat kawan kan. Ya udah, sensasi pun bodo amat gitu. Udah, hanya sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa lagi, sekali lagi, kalian bersemangat, sering olahraga, jangan lupa pola makannya, pola pikirnya. Terus jangan lupa kalian berikhtiar, berdoa kepada Sang Pencipta, minta doa yang baik, semoga penyakit kita ini bisa disembuhkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maaf saya nggak nyebut Allah, karena di penyakit ini tuh bukan hanya muslim doang kan, siapa tahu ada Hindu, ada Kristen, ada yang lain-lain pokoknya. Makanya saya nyebut Tuhan Yang Maha Esa, saya dari muslim ya. Udah cukup sekian dan terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video baru dari saya. Itu pun untuk ibarat motivasi lah buat saya, untuk kalian kan, agar semangat, kalian bersemangat, saya pun semangat kalau banyak yang like, yang subscribe kan. Jadi saya itu bisa melanjutkan konten saya ini, soalnya ini saya konten pertama ya kawan-kawan. Saya mencoba, apakah ada tanggapan dari kawan-kawan semua. Saya mau coba, saya belum sembuh, cuma kan mau ngasih motivasi lah dan menceritakan pengalaman saya terkena ini kan. Udah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kalian semua, terus berjuang.